Hai, kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang orang Turki dan pernikahan campuran. Sambil lihat keseharian aku sebagai ibu rumah tangga di Turki, aku mau ceritain ke kalian bagaimana pengalamanku selama 3 tahun di sini. Aku Kelin Indonesia yang menikah dengan orang Turki tahun 2023. Lalu saya tinggal di Istanbul selama 2 tahun dan pindah ke Aydın karena kami mempunyai pekerjaan di sini. Kami mempunyai membuka pabrik. Menikah dengan orang luar itu gak gampang ya guys, apalagi dengan orang Turki khususnya di sini. Saya mau bercerita, kalian harus siapin semuanya, apalagi mental kalian. Jujur, banyak orang Turki yang tertarik dengan orang Indonesia sekarang. Setiap aku pergi keluar sama suami aku, pasti ada saja yang tanya, istri kamu dari mana? Boleh nggak kenalin aku sama temennya? Atau ada nggak kerabat yang bisa dijodohin sama aku atau sama temanku? Sejujurnya ini berita yang bagus buat kita karena negara kita terkenal dengan orangnya yang ramah, mungkin yang sopan. Tapi aku mau fokus ke kalian dan kasih tahu ke kalian bahwa kalian harus berhati-hati sama orang lain. Banyak loh yang kena tipu di sini dan juga menikah lalu bercerai karena banyaknya perbedaan budaya yang begitu beda. Budaya orang Turki itu sangat beda dengan budaya kita. Sejujurnya mereka itu orang yang gampang marah ya, apalagi di jalan-jalan kalian bisa dengar orang berteriak dan bertengkar di jalan. Itu udah biasa banget bagi orang Turki. Tapi berbeda dengan kita, pasti kaget ya karena budaya kita nggak seperti itu. Apalagi mungkin bagi orang Sunda yang halus-halus dan ya berbeda, sangat berbeda. Untuk menikah dengan orang Turki, kalian juga harus berhati-hati, lihat dulu pasangan kalian, karena orang Turki itu laki-lakinya terkait dengan ibunya, masih benar-benar terkait dengan ibunya. Bahkan mereka sering membela ibunya, tidak semuanya tapi kebanyakan begitu. Banyak orang yang bercerai karena itu, karena laki-lakinya lebih memilih ibunya. Jadi kalian harus lebih berhati-hati, pastikan pasangan kalian itu stand by your side atau memilih kalian selalu ya. Karena aku pikir kalau kalian menikah dengan orang lain, orang luar, lalu kalian pergi ke negaranya dan hidup sendiri, tidak ada keluarga, tidak ada yang bisa diandalkan, bahasa juga tidak ada yang sama, kalian berbahasa Indonesia dan mereka berbahasa Turki, terus orang yang kamu nikahi tidak memilih kamu, tidak membela kamu, itu membuat kamu merasa sepi sekali, kesepian dan lain-lain. Bahkan mental kamu akan hancur ya, karena aku dengar kabar seperti ini banyak sekali. Tapi aku salah satu yang beruntung karena suami aku selalu membela aku dan ibu mertua aku tidak ikut campur sama sekali dengan pernikahanku. Dan sudah aku bilang, tapi jangan menyamaratakan semuanya seperti itu. Banyak juga laki-laki Turki yang baik. Jadi kalau kamu laki-laki Turki udah cinta sama kamu, dia bakal jadiin kamu segala-galanya, jadiin kamu princess dan ratu di hatinya. Jadi dia akan lupa dengan dunianya dan hanya ada kamu. Ada lagi tips yang lainnya. Jadi sebelum kamu menikah sama orang Turki, memantapkan pilihan kamu harus belajar dulu nih bahasa Turki karena itu sulit sekali. Jujur, orang luar pun yang belajar bahasa Turki, mereka bilang bahasa Turki itu susah sekali. Bahkan aku udah 10 tahun katanya di sini, orang Rusia pun 10 tahun di sini belum bisa bahasa Turki. Juga kalian harus pelajari budaya mereka. Budaya orang Turki pun sangat jauh berbeda dari budaya kita. Negara kita yang terkenal dengan senyum, ramah, tamah, sopan gitu ya. Orang-orang Turki itu mukanya datar, terus ketika ketemu itu bahkan mereka nggak senyum atau dan lain-lain. Tapi jangan dimasukin hati karena mereka memang begitu ya, jangan dimasukin hati. Karena dulu pun aku mikir, aku udah senyum ke mereka tapi mereka nggak balas senyum aku, bukannya, tapi memang budayanya seperti itu. Tapi ketika kamu udah bisa berbaur dengan mereka, jujur mereka tuh baik banget dan welcome banget. Apalagi ketika ada tamu yang datang ke rumah mereka itu akan menyuguhkan apapun, akan melayani tamunya dengan sangat-sangat baik, banyak berbicara seperti itu. Dan jangan kaget kalau bertamu ke rumah orang Turki itu benar-benar sampai malam, larut malam. Jadi jangan kaget.
Oh iya, tentang makanan nih, kalian juga harus siapin lidah kalian karena makanan orang Turki itu berbeda ya sama makanan kita. Gak pedas juga, gak ada rasa ya, kadang plain gitu. Di makanan Turki itu mereka seringnya pakai sacha atau pasta saus tomat gitu ya. Jadi pertama kali aku kesini aku makan banyak banget makanan orang Turki yang menggunakan tomat, jadi aku sakit perut dan teman-temanku pun begitu. Sangat kaget sekali. Orang-orang Turki juga punya pemikiran bahwa orang Indonesia itu miskin ya, terus Indonesia itu hutan yang terbelakang gitu, terus kayak nggak ada apa-apa. Bahkan orang-orang Turki itu sering tanya ke aku, oh di Indonesia ada ini enggak, ada itu enggak, kamu pernah makan ini enggak, pernah makan itu enggak. Bahkan ada yang tanya ke aku, oh di Indonesia ada televisi enggak ya. Dulu sih aku ngerasa sakit hati ya, tapi kesini aku kayak ngerasa oh lucu aja gitu, kenapa mereka sampai nggak tahu ya tentang Indonesia. Karena jujur orang-orang luar itu lebih tahu Bali daripada Indonesia, dan itu hal yang biasa ya sekarang, karena Bali lebih terkenal daripada Indonesianya sendiri. Oh iya, banyak juga yang bilang bahwa laki-laki Turki itu patriarki. Apakah benar? Iya benar ya, karena mereka juga masih menganut sistem patriarki, dan itu sebabnya banyak perempuan Turki sekarang yang menganut feminisme. Jujur aku salah satu yang beruntung bahwa suami aku gak patriarki, alhamdulillah banget, masya Allah. Bahkan aku 2 tahun gak pernah beres-beres rumah dan gak masak sama sekali, tapi karena aku sebagai ibu jadi sekarang aku harus masak. Tapi alhamdulillahnya suamiku pun bantu-bantu. Jadi sebelum kalian nikah itu benar-benar kalian harus mengenali calon kalian dengan baik, dengan benar gitu ya, keluarganya, orangnya, dan budayanya, lingkungannya, segalanya kalian harus benar-benar kenal dalam banget. Jangan sampai nantinya kalian kecewa karena gak sesuai ekspektasi kalian, terus aku ngerasa sendiri di sini dan lain-lain gitu. Karena kalian gak cuman milih suami tapi juga pilih keluarga yang baru ya, bukan keluarga yang lama ditinggalkan tapi menambah keluarga ke kalian gitu. Jadi kalian pun harus kenal baik dengan keluarga calon kalian, apakah welcome dengan kalian. Lebih bagus kalau mereka benar-benar sayang sama kalian, menganggap kalian itu anak sendiri, karena kalian itu sendiri di sini, benar-benar ngerasa sendiri ya. Apalagi kalau kalian tinggal di kota yang kecil misalnya dan gak ada orang Indonesia yang bisa diajak ngobrol, kalian bakal ngerasa sendiri. Jadi video ini sampai sini aja. Nanti aku membahas lagi tentang Turki dan orang-orang Turki di video selanjutnya. Bye bye, terima kasih sudah menonton.